tahu juga bahwasanya ketika kita bernapas itu bukan hanya bisa melalui hidung, tapi juga bisa melalui mulut. Tapi alangkah lebih baiknya bernapas melalui hidung supaya hidung bisa udara tersebut bisa tersaring pada tubuh halus yang ada pada hidung. Oke, jadi kami mengenai organ pertama dan fungsi dari hidung. Bisa? Oke, kita lanjut. Faring. Nah, faring ini berada tepat setelah saluran hidung, yang mana dia akan mengalirkan udara ke faring. Oke, faring tersebut fungsinya mengatur aliran udara dan menghasilkan suara. Nah, jadi di laring itulah yang kita kenal atau sebagai pita suara, yang mana itu bisa menghasilkan suara kita ketika kita berbicara. Ini kita kenal sebagai laring atau pita suara. Lalu ada trakea. Trakea ini, benar ya, di sini contohnya dia itu kayak saluran hidung ini, sama saluran hidung juga, yang mana fungsinya tersebut menyalurkan udara yang telah kita hirup atau kita kenal sebagai oksigen ke bronkus. Trakea fungsinya menyalurkan udara ke bronkus. Lalu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini salah satu organ utama yang ada pada sistem pernapasan, atau kalau kita kenal sih istilahnya ini paru-parunya kita paling banyak ya dia melakukan pertukaran oksigen. Nah, jadi kalau misalnya kita berbahas sistem pernapasan, pasti yang pertama kali ingat adalah paru-paru. Karena paru-paru lah yang mengatur tentang sistem pernapasan, yang mana menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Seperti ada pada video tadi, ya kan? Ketika oksigen sudah masuk, maka yang keluar adalah karbon dioksida. Kalau ketika kalian menghembuskan nafas, maka yang dihirup adalah O2, lalu yang dihembuskan adalah CO2. Oke, sudah pahami mengenai organ paru-paru tadi? Nah, lanjut. Lalu ada bronkus. Nah, ya, bronkus itu seperti jaringan-jaringan itu yang ada pada paru-paru, yang mana dia akan menghembuskan udara ke paru-paru. Lalu ada bronkiolus. Nah, jadi yang kembali di organ pernapasan itu ada namanya bronkus dan bronkiolus. Nah, kalau bronkiolus ini adalah menyalurkan udara ke alveolus. Jadi di sini itu ada bagian namanya alveolus. Jadi bukan seperti anggur ya, bulat-bulat gitu. Itu kita kenal sebagai alveolus. Lalu ada juga diafragma. Nah, diafragma ini proses yang mengaturnya inspirasi dan ekspirasi. Ada yang tahu inspirasi dan ekspirasi? Belum yang tahu? Nah, kalau ekspirasi itu adalah proses pernapasan ketika kita menghirup nafas. Kalau ekspirasi menghembuskan nafas. Jadi ketika kita melakukan hirup nafas, maka diafragma kita akan membesar, atau rongga kita akan melebar. Sedangkan ekspirasi dia akan mengerucut kembali. Nah, jadi dari bagian-bagian organ yang ada pada sistem pernapasan, apakah ada yang ditanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Semuanya sudah paham mengenai organ-organ dan fungsi pada sistem pernapasan? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, maka kita akan bermain PPS. Sudah dikuatkan oleh tubuh saat kita menghembuskan nafas, itu ya Pak? Oke, berapa jam sudah? Oke, soal kedua. Tapi ini kita menunjuk siapa yang menjawab. Oke. Organ pertama pada sistem pernapasan. Manusia terletak di rongga dada. Siapa yang terkenal? Namanya? Iya, apa yang jawabnya? Jawabnya udah apa? Oke, kalau tidak penyakit yang terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan, kita akan jawab. Silakan, asma, jawabnya benar. Oke, yang keempat, antara oksigen dan karbon dioksida. Siapa yang menjawab? Tempat pertukaran. Siapa?
bronchiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Semua organ tersebut berperan penting dalam menyaring, menyalurkan, dan menukarkan udara agar oksigen dapat digunakan oleh tubuh. Saya menyadari bahwa bernafas bukan hanya kegiatan biasa, tetapi proses penting yang membuat tubuh saya tetap hidup dan berenergi. Oke, sangat bagus sekali yang dikatakan oleh Andreas tadi, bahwasanya ketika kita bernafas itu tentunya berkaitan sekali organ-organ yang ada tadi, dan tentunya sangat penting untuk kita melakukan pernafasan karena itulah sumber kehidupan kita. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya atau kesimpulan berarti? Silakan, Septi. Dari pembelajaran ini, saya menunjukkan bahwa sistem pernafasan sangat penting untuk kita. Karena organisasi hidup, berarti aturan terus dan selalu bekerja sama agar tubuh kita bisa mendapatkan oksigen yang mengeluarkan karbon dioksida. Dengan pernafasan yang baik, tubuh tetap sehat dan kita bisa melakukan semua aktivitas sehari-hari dengan aman. Oke, itu untuk Septi. Ya, tentunya berkaitan antara semua organ tersebut, tentunya pastinya untuk keberlangsungan hidup kita yang lebih baik, di mana oksigen itu adalah sumber utama kehidupan kita, lalu ketika dihembuskan keluar adalah karbon dioksida. Nah, jadi kalau yang penting kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita supaya kita itu tidak pernah naik seperti asma atau naiknya level lainnya. Maka dari itu jagalah kesehatan tubuh kalian dan juga hindarilah lokasi-lokasi yang terlalu banyak debu atau ketika bermotor menggunakan masker, ya. Itu jangan selalu harus menggunakan masker karena melewati jalan raya, gitu ya. Baik, karena perjalanan sudah selesai, boleh ditunggu dulu KPD-nya. Tunggu dulu KPD-nya. Ada kelompok ya. Nah, semua kelompok sudah mengumpulkan KPD-nya, dan berarti pesannya sudah terjawab semua pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentunya dari pretest sampai ke KPD tadi dan juga kalkulasi kalian akan dinilai. Nah, untuk penilaian kalian akan dikabarkan lagi, akan diinformasikan kembali. Lalu ketika kalian bertanya itu akan ada di media, dan bagi yang mendapatkan nilai lebih bagus, tentunya akan belajar lagi di media. Baik, ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sudah berkelas semuanya. Semoga bermanfaat, dan juga semoga bisa serang ilmunya, dan jangan lupa belajar sampai di rumah. Akhiri, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pagi.